Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini agak pagi, sangat bersuka cita sekali. Ada saudara-saudari belum sampai, belum terbiasa. Semoga yang di online bisa mendengar sekarang juga. Hari ini kita melihat Lukas pasal 7, hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal ke-7 adalah terusan dari pasal ke-6. Kemarin di 6 ya, itu di pengajaran di dataran, kemarin di pengajaran di bukit. Pengajaran 2 ini sangat penting dalam suasana yang keadaan yang berbeda. Di pengajaran di dataran itu menerangkan bahwa umat Allah harus menangkan dari penindasan, menang dari penindasan dan penganiayaan sebagai warga kerajaan Allah. Kemarin di YouTube tidak ditambah akan umat yang diberkati, umat Allah yang diberkati. Karena di pengajaran di dataran ada yang berkata, ada yang diberkati, ada apa yang diberkati. Kita menjadi orang yang diberkati. Hari ini kita melihat pasal ke-7. Tuhan merawat umatnya. Seorang ada tanggapan dengan kasih dan percaya. Tuhan merawat rakyatnya. Keselamatannya telah datang. Siapa yang datangnya? Yaitu kasih dan yang percaya. Kita melihat di pasal ke-6, melihat di pengajaran di dataran Yesus mengajar mereka yang ditindas atau dalam penderitaan, bagaimana sikapmu? Apa yang terpenting bagimu? Yaitu mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang menindasmu. Kita jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan kasih terhadap musuh kita. Dan sebelumnya kita melihat kalau pipimu ditampar kiri, berikan pipimu yang kanan. Kalau yang berebut akan bajumu, berikanlah juga yang kepadanya. Kita tidak memahami, bahkan ditertawai orang yang tidak percaya, mentertawai ajaran kita. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Kristus, yang diajarkan oleh Kristus. Bukan artinya ditampar sebelah kiri, terus tamparlah. Bukan demikian. Arti darinya apa itu? Kita sebagai umat Allah yang diberkati, kita harus punya kasih. Bahkan orang yang menindasmu pun kamu harus punya kasih. Mengasihi musuhmu. Kita sebagai anak Allah yang maha tinggi. Demikian juga anak Allah. Menghadapi penindasan, penganiayaan, dia juga demikian. Dia mengorbankan dirinya. Maka dikatakan kita harus merendahkan diri.
seperti Allah Bapamu dengan kasih. Karena kita memiliki rupanya, menyerupainya, kita harus punya kasih yang demikian juga seperti kasih yang ada pada Yang Maha Tinggi. Jadi kita sebelumnya dikatakan kita jangan menghakimi orang. Jangan melihat balok di mata dan jangan melihat duri di mata orang, padahal kita semua juga mempunyai. Kita harus mengampuni. Mengapa? Karena kita menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka. Penghakiman itu ada pada Tuhan, bukan penghakiman pada kita. Maka haruslah kita saling mengasihi. Yesus menyuruh kita kerjakanlah demikian. Dan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di yang dasar yang dalam dan yang batu, yang meletakkan dasarnya di atas batu, waktu badai datang bangunan itu akan kokoh. Kita harus punya kasih. Tapi kadang kita mudah sekali kalau menghadapi kesulitan, kita mulai gerisah, kita mulai menolak, nggak suka sama ini, nggak suka sama itu. Bahkan mudah sekali untuk marah kepada pemerintah. Merasa semua kesalahan itu adalah masalah dari masyarakat. Kamu terbeban, aku juga punya beban. Seperti paman di umumnya bus. Kita sebagai umat Allah, kita menerima berkat Allah sebagai anak Allah. Kita orang-orang yang diberkati. Kita dengan kasih menghadapi segala keadaan. Kita harus mempunyai rupa seperti Allah Bapa, yaitu kasih, mengampuni. Kalau Tuhan tidak mengampuni manusia, maka semua manusia akan mati. Setelah mengajar pengajaran ini, di ayat ke-7 terusnya menerangkan Tuhan merawat umatnya yang mencari orang yang percaya dan yang memiliki kasih. Kita melihat Yesus pergi berkeliling. Yesus berkeliling, dia merawat dan mencari. Tuhan merawat dan mencari orang yang punya iman dan yang punya kasih. Kita melihat di pasal ini. Pasal ini saya bagi dalam subtema 5 bagian. Setiap subtema bisa dijadikan satu tema khotbah. Sebelumnya di ibadah minggu kita juga pernah melihat ini satu subtema, satu tema khotbah. Subtema 5 tema khotbah ini kita harus mengerti mengapa pembagian ayat demikian dan mengapa Lukas menuliskan semuanya itu. Apa yang Tuhan firmankan bagi kita saat ini. Di sini saya ingin agar kita semua lebih memahami firman Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini, lebih lagi apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kita. Ayat subtema pertama, pasal ayat 1 sampai dengan 10. Mengasihi
rakyatnya, perwira yang mengasihi rakyatnya. Perwira ini adalah prajurit dari Roma. Di ayat pertama dikatakan, setelah Yesus selesai bicara di depan banyak orang, masuklah ia di Kapernaum. Dia tidak berhenti di dataran, di padang. Yesus berjalan, berkeliling. Dia meninggalkan tempat kampungnya, berkeliling di setiap kota, setiap desa, di sekitar daerah Galilea sampai ke Kapernaum. Kapernaum di sebelah Danau Galilea, sebelah barat dari Danau Galilea. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Para tua-tua itu datang menemui Yesus dan berkata kepada Yesus, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung bangunan rumah ibadah kami." Para tua-tua mohon untuk mengobati hamba dari perwira itu, karena sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung bangunan rumah ibadah kami. Demikianlah kata para tua-tua. Di sini ada perwira dari Roma, ada tua-tua Yahudi dan hambanya. Di sini perwira ini mengasihi bangsa Israel, bahkan mendirikan bait rumah ibadah. Di sini melihat perwira ini mengasihi Tuhan dan mendirikan bait untuk Tuhan. Walaupun dia bangsa asing, tetapi terhadap Tuhan Israel dia punya kasih Allah. Jadi Yesus melihat orang ini mempunyai kasih, kemudian pergi ke rumahnya. Yesus mau pergi ke rumahnya. Yesus ingin melihat siapa orang ini. Apakah Yesus sesungguhnya harus pergi? Tidak perlu. Perwira berkata, tidak perlu Yesus pergi, kalau hamba pun bisa disembuhkan. Tetapi Yesus pergi karena dia mengasihi perwira ini dan melihat perwira ini mengasihi Tuhan. Dan dia pergi ke rumahnya perwira itu dan mencari perwira itu. Selain menyembuhkan hamba perwira itu, Yesus juga ingin menjumpai perwira itu. Yesus lagi berjalan untuk mencari. Tentu ia menyembuhkan karena keselamatan Allah telah datang. Tapi dia mencari orang yang layak untuk disembuhkan. Para tua-tua berkata, ia layak engkau tolong. Layak untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, karena beliau mengasihi kami dan juga mengasihi Allah. Dia yang mendirikan rumah ibadah. Jadi Yesus mencari orang itu. Pada saat Yesus mencari orang itu dan mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, dikatakan, janganlah bersusah-susah
sebab aku tidak layak menerima tuan di rumahku, sebab aku juga sendiri seorang bawahan, di bawah bawahanku ada prajurit. Jika engkau berkata salah seorang itu, maka ia pergi dan datang, ia akan datang, sebab kita punya kuasa. Jadi tidak perlu Tuhan bersusah-susah payah untuk ke rumahku. Dengan memerintah engkau sudah cukup. Kita melihat apa perkataan Yesus di ayat ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, imam sebesar itu tidak pernah aku jumpai selain di antara orang Israel." Tidak pernah aku jumpai, tidak aku ketemui. Jadi Yesus pergi ke Kapernaum, di Kapernaum untuk mencari orang yang punya kasih dan yang percaya. Walaupun ini orang orang asing, tetapi dia melihat dia punya kasih dan iman. Dan kita melihat akhirnya kita melihat hamba itu sembuh. Tapi ini bukan yang utama. Bagaimana orang ini disembuhkan atau ini tidak ditulis. Dan ayat 10 dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Pulang sampai di rumah melihat dia sudah sehat kembali. Titik utama di Israel tidak pernah dijumpai orang yang begitu besar imannya. Saudara semua, kalau Yesus sekarang di antara kita, ada di antara kita, dia berbicara kepadamu 611, saudara-saudari 611. Seperti di 611 seorang nenek yang jualan mie, imannya di 611 tidak pernah aku jumpai. Aku di 611 mencari orang yang punya iman demikian tidak aku jumpai, tetapi di luar aku ketemui. Demikian maksud dari Lukas. Di Israel aku tidak menjumpai orang yang imannya sebesar itu, yang punya kasih dan tanggapan. Tetapi perwira itu lebih kuat imannya daripada kamu. Sesungguhnya juga di seluruh dunia, bagi kita orang asing, bangsa asing, dibandingkan dengan orang Israel, Tuhan tidak menjumpai orang Israel, ya sebagian besar. Karena sampai sekarang di Israel juga rata-rata adalah agama ajaran Yahudi, yang benar-benar percaya akan Mesias. Mereka jumlahnya sedikit, pengikut Mesias mereka sedikit, mereka juga mendapatkan penindasan. Tapi di bangsa asing, Yesus menemui kita dan menjumpai kita. Yesus menemukan kita yang punya kasih dan punya iman, percaya. Saya juga merasa mendapatkan kemuliaan bagi saudara yang mempunyai kasih dan percaya. Harus mengasihi orang Yahudi itu harus satu pengorbanan, dan juga harus berusaha keras.
dan juga kita juga mendapat mereka mengasihi kita karena menyukai uang kita, tetapi kita mengasihi saudara kita yang di Israel karena kita mengasihi Tuhan. Kita mendukung mereka, memberikan sumbangan bukan karena mereka orang yang disukai, tidak demikian, tetapi karena kasih. Mereka seperti anaknya Yakub yang membohongi. Tetapi saya tidak berkata setiap orang Yahudi demikian. Ada sebagian orang juga sangat baik. Tetapi perwira bangsa asing ini mengasihi orang Israel dan mengasihi Allah. Dan bagi saya melihat keadaan sekarang juga sama. Yesus tidak menjumpai orang Yahudi yang mempunyai iman sebesar dan kasih seperti perwira ini. Akhirnya perwira ini juga mengalami mujizat terjadi. Bagi kita juga sekarang mujizat pun terjadi. Kita melihat subtema kedua, janda yang dikasihi Tuhan. Yesus menjumpai perwira. Yang kedua, Yesus menjumpai yaitu seorang janda. Ketika Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dan ayat 11 sampai dengan 17. Janda yang dikasih, yang dibelas kasihani Tuhan. Janda ini baru anaknya baru mati. Anak tunggalnya meninggal. Dia cuma anak satu-satunya. Anaknya mati. Banyak orang yang mengusung bersama janda ini. Janda ini sangat sedih, menangis. Di titik poinnya di sini, ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan di sini yaitu gerak sampai pada ususnya yang dari sanubarinya. Janda ini kematian anaknya tidak ada yang menjadi harapan andalan baginya, maka tergeraklah oleh belas kasihan Tuhan. Hatinya Tuhan Yesus tergetar melihat keadaan yang menyedihkan, melihat janda ini yang kasihan. Dia menghampiri usungan itu, kemudian menyentuh. Kemudian dia di situ berhenti di situ, sedang para pengusung berhenti. Mereka tidak terpikir anak Allah akan menyembuhkan orang ini. Mereka tidak mengenal Yesus siapa dia. Tetapi Yesus sangat tergerak hatinya. Di situ yang orang yang ingin melihat akan apa yang dilakukan Yesus di situ, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat sudah keluar. Di situ Yesus menghampiri orang yang mengusungi orang mati itu. Di situ Yesus berkata kepadanya, jangan menangis dan jangan
berjalan, menyuruh mereka berhenti. Kemudian Yesus menghampiri mereka, mengasihi dia. Di ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan di situ mereka mulai berkata, "Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya." Ini sebagai tema dari pasal ke-7 ini. Allah melawat umatnya. Tuhan, belas kasihan Tuhan dan melawat umatnya. Yaitu Tuhan datang di antara mereka dan mengingatkan mereka. Allah menjumpai mereka. Yesus lagi berjalan mencari orang yang punya kasih dan percaya dan juga melawat umatnya. Dia melihat siapa orang yang memerlukannya. Walaupun orang-orang ini tidak begitu mengenal Yesus, tetapi belas kasihan Yesus sehingga Yesus menyembuhkan dan mengadakan mujizat bagi mereka. Yesus mencari orang yang punya iman dan punya kasih, dan mencari orang yang memerlukannya. Orang yang sakit memerlukan tabib. Dan juga Yesus mencari orang yang mau mengalaminya, yang mencari dia. Hari ini bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memerlukan Yesus? Apakah kita mempunyai kasih dan iman? Ini sesungguhnya saling mempengaruhi. Nanti kita melihat di pasal yang terakhir, di ayat terakhir kita akan tahu. Mengapa kamu harus punya kasih dan iman? Mengapa harus punya tanggapan demikian daripada Allah kita? Sesungguhnya kita sangat perlu akan Tuhan. Kita melihat subtema yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 23. Saya memberikan tema yang sebisa lagi. Yohanes, harus percaya akan aku. Yohanes harus percaya akan aku. Yohanes di penjara di sementara waktu. Dia merindukan Yesus membawa kerajaan Allah, karena dia adalah perintis bagi Yesus, yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Tetapi hari ini mereka dalam kuasa Roma, dan juga Yesus telah melayani sekian waktu, setahun telah berlalu. Mengapa kita masih di bawah pemerintahan Roma dan masih di penjara? Dia menyuruh orang untuk mencari Yesus. Engkaukah yang akan datang itu, dan haruskah kami menanti seorang lain? Yesus saat itu menyembuhkan banyak orang dan segala penderitaan, dan menyembuhkan orang buta. Dia lagi mengadakan mujizat sebagai Mesias. Dia melihat Yesus menyembuhkan dari segala dan penyakit, penderitaan, dan roh-roh jahat. Sebagai
yang dari Mesias, yaitu pergilah dan katakan orang pada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira. Kepada orang miskin dikabarkan kabar gembira, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dalam arti kamu harus percaya akan aku. Yes, Yohanes, kamu harus percaya akan aku, jangan terjatuh. Kita tetap teguh. Bisakah kamu melihat akan kasihnya Yesus dan kesebatangkaran Yesus tidak dimengerti, tidak dikenal. Bahkan Yohanes pun mulai curiga. Tetapi Yohanes tetap mengasihi dan percaya akan Yohanes dan masih berbicara kepada Yesus. Dia tidak berkata, Yohanes, apa ini tidak salah? Bukannya kita pergi bersama, mengapa kamu mundur? Tapi di sini Yohanes, percayalah akan aku adalah juru selamat itu. Kamu harus teguh. Iya, Yohanes ingin agar pemulihan kembali negaranya, agar Israel dipulihkan. Tetapi yang dibawa oleh Yesus bukan pemulihan Israel yang lama, tetapi ini adalah memulihkan kerajaan Allah yang kekal selamanya. Di kerajaan ini tidak perlu memilih siapa yang menjadi presidennya. Selamanya Tuhan Yesus. Kerajaan ini tidak terbatas akan daerah waktu. Kerajaan ini memiliki kuasa surgawi. Setiap orang yang percaya adalah anak-anak Allah. Kita bersama menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ini bukan kerajaan dunia. Saudara semua, hari ini kita di bumi, walaupun kita di Hong Kong, di Malaysia, atau dimanapun kamu berada, kita di bumi memang mendapatkan akan kuasa pengaturan dari para pemerintah. Di bumi kita harus taat akan pemerintah di bumi, karena setiap peraturan juga mempunyai asas-asasnya. Asas dari semuanya tujuannya itu sebagai wakil Tuhan. Mereka punya kuasa, jadi kita harus taat. Jadi Tuhan meletakkan kita di bawah satu pemerintahan. Kita harus mengakui pemerintah ini punya kuasa dan bukan dengan kosong belaka. Dalam hidup, dalam kekekalan, dalam kerohanian, kita melebihi pemerintahan ini, karena pemerintahan di bumi terbatas akan waktu dan wilayah, bahkan sering berubah. Tetapi bahkan di dalam kekekalan terus berlaku, dan bahkan sampai ada kehabisan. Tetapi kita milik adalah kerajaan yang abadi. Kita harus percaya, anakku. Yohanes, harus percaya akan aku. Percayalah akan aku. Kamu harus masuk dalam kerajaan Allah.
Kemudian dikatakan, yes, bagi yang bernafas, bagi yang ini setengah keempat tidak ada mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih dari Yohanes. Yohanes di saat itu, Yohanes juga termasuk dari dilahirkan dari kedagingan. Kita dilahirkan bukan dari kedagingan, tetapi dari kerajaan Allah. Umat Allah masuklah dalam kerajaan Allah yang abadi. Tetapi masuk dalam kerajaan Allah kita harus berusaha. Berusaha bukan hanya untuk tidak berbuat dosa. Di kitab Lukas dikatakan juga, dari Yohanes dikatakan, diterjelaskan, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus menghancurkan pikiran akan kerajaan yang lama. Kita harus masuk dalam kerajaan Allah yang baru. Kedua, kita harus menang dari budaya. Kita harus menang dari penganiayaan. Orang Yahudi bangkit menyerang akan pengikut-pengikut orang yang percaya. Kita mudah sekali karena takut akan penganiayaan atau penindasan, kita akan kembali pada budaya kita yang lama. Mengikuti Yesus kita harus ada pengorbanan dan kita akan menang. Di subtema keempat ayat 24 sampai dengan 35. Saya memberikan tema Yohanes dan Yesus juga ditolak. Yesus dan Juru Tuhan Penyelamat juga ditolak. Ditolak oleh Israel. Titik poin di ayat ini, subtema ini, ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Sebanding dengan di ayat 29. Seluruh satu yang berlawanan dari 29. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Mereka telah memberi dirinya dibaptis oleh Allah. Seperti tadi, satu positif dari respon dari mereka. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demi dirinya sendiri, mereka menolak akan maksud Allah. Dengan mudah kita katakan, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat menolak Yohanes. Yohanes berkata, kamu harus bertobat. Tetapi mereka tidak menganggap itu. Mereka seperti katakan, mereka seperti yang tidak berbuah. Mereka menggunakan maksud mereka sendiri. Bahkan Tuhan mengutuskan anaknya yang sendiri, dia tidak percaya, dia menolak Yohanes dan juga menolak Yesus. Di sini dicatat mereka menolak akan Yohanes untuk dibaptis. Di ayat 31 dikatakan, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang angkatan ini, dan apakah yang mereka itu sama? Mereka seumpama anak yang duduk di pasar dan saling menyeru, kami meniup seluling. Bagi mereka tidak mendengar, mereka
menyanyi kidung duka, mereka tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lihat, kamu sangat tidak, mereka sangat tidak merasa bijak sendiri. Mereka menolak Yohanes dan menolak Yesus. Mereka merasa mereka tidak perlu akan semuanya ini dan tidak memberikan tanggapannya kepada Tuhan. Dikatakan, aku meniup seluling, kamu tidak meneri. Aku berbicara, kamu tidak mendengar sama sekali. Bahkan tidak ada tanggapan apapun. Israel, selain orang yang memerlukan semua ini, yaitu pemungut cukai dan orang berdosa, kamu tidak ada tanggapan apapun. Apalagi terutama orang ajaran Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka merasa benar, mereka menolak akan maksud Allah. Kamu sangat tidak menanggapi, kamu menolak Yohanes dan juga menolak aku. Kamu celakalah kamu. Kamu tidak berbahagialah orang yang percaya akan aku. Di sini penolakan, era yang menolak Allah, yang tidak menanggapi keselamatan Allah. Dan juga bagi kita sekarang akan lawatan Tuhan tidak menanggapi. Tuhan telah menunjukkan banyak mukjizat, tetapi orang dunia tidak menanggapi. Spesialnya bagi orang yang belum percaya Yesus dan tidak pernah ke gereja. Di 611 kita banyak sekali mengalami mukjizat Tuhan dan banyak sekali perubahan hidup. Kita sangat bergembira. Kita sangat mesra akan Tuhan pada saat kita berkata kepada orang yang bukan Kristen, mereka tidak akan percaya. Mereka merasa kamu membesar-besarkan, tidak mungkin. Selalu berkata yang demikian, sudahlah, nggak usah ngomong. Saya pernah sekali di satu community yang untuk mengajar bagaimana untuk menginjil. Saya memberikan video gereja kita untuk mereka lihat dan beberapa kesaksian. Kemudian mereka mulai bertanya, Pastor Chong, kamu membesar-besarkan? Kamu membesar-besarkan? Kamu membesar-besarkan kamu untuk masalah gerejamu, demikian kamu menginjil? Mereka sesungguhnya tidak mau mendengar dan tidak percaya. Mereka tidak percaya semua akan kejadian ini. Mereka adalah kelas dari para profesor. Sangat sedih sekali. Apa yang kami katakan itu mereka tidak percaya. Bagi yang mereka yang jarang datang ke gereja, memang ada yang demikian ya, mereka
Orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka tidak menanggapi karena mereka merasa benar sendiri. Dan kita melihat di subtema yang terakhir, orang Farisi dan orang berdosa, siapakah yang mengasihi Tuhan? Orang berdosa, orang Farisi, siapakah yang mengasihi Tuhan? Siapakah yang terhadap Tuhan punya iman dan menanggapi? Yaitu orang berdosa yang tahu akan dirinya punya dosa, bukan orang Farisi. Di sini mencatat ada seorang Farisi yang bernama Simon. Dia mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Di situ mengadakan perjamuan. Di luar melihat seperti mengundang Yesus makan. Pada saat perjamuan itu ada seorang perempuan yang sudah terkenal seorang yang berdosa datang di situ. Semua orang memanggil dia orang berdosa. Dia tahu Yesus berada di rumah itu. Dia masuk ke rumahnya tidak peduli sambil menangis. Kemudian dia situ membelahkan pualamnya, minyak wanginya. Itu adalah perhiasan. Di situ dia menggunakan minyak wanginya meminyaki Yesus dengan air mata, mencuci kakinya. Di situ ya tidak ada orang yang mencuci kaki Yesus, tidak ada air. Mereka mengundang Yesus makan, mereka tetapi tidak menjamu sebagai pendatang, sebagai biasanya istiadat untuk menjamu seseorang makan. Dilihatnya mereka mengundang Yesus tetapi sesungguhnya menolak Yesus. Peraturan sebagai orang Yahudi untuk menjamu seorang makan juga tidak ada. Di sini orang perempuan ini, orang yang berdosa ini, dia melihat, dia masuk, dia memecahkan buli-bulinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambut, mencuci kaki Yesus. Orang Farisi ini berpikir, jika ia nabi tentu ia tahu siapa perempuan ini. Yesus berkata, Simon, saya tidak menjawab banyak karena keterbatasan waktu. Di situ menggunakan perumpamaan, siapakah yang kira yang banyak akan mendapatkan kasih? Orang yang berhutang 500 dinar atau 50? Ya tentu orang yang banyak memiliki hutang itu. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air dan membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekah dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia membuat kasih. Perempuan ini tahu dia punya dosa, dia menanggapi aku, maka aku akan banyak mengampuni, maka dia pun lebih banyak mendapatkannya. Kamu tidak menanggapi aku, apapun tidak kamu lakukan. Seperti biasa peraturan mengundang seseorang, kamu juga tidak melakukan.
Sesungguhnya seperti kamu mengundang aku, tetapi kamu menolak aku. Tetapi perempuan yang berdosa ini, dia tidak peduli akan segala sesuatunya, dia menanggapi aku. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dia melihat perwira ini, lawatan Tuhan. Dikatakan kepada perwira itu, Yesus berkata, tidak kujumpai orang iman sebesar itu. Dan melihat perempuan yang berdosa ini, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dikatakan, Yesus berkata, orang ini lebih banyak kasihnya daripada kamu, lebih banyak daripada orang Farisi. Orang berdosa dan orang berdosa atau Farisi, siapa yang mengasihi, yaitu orang berdosa, karena mereka mengasihi Yesus, bahkan mereka mendapatkan diberkati. Saudara semua, kita sebagai umat yang diberkati, kita melihat keperluan kita, melihat kita juga orang yang berdosa. Kita boleh lebih banyak lagi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami. Mau dengan kasih dan percaya iman kami
爱去分享，让世界不一样，让这份深深感动停留我们心中，因为爱使生命再次灿烂。用这份爱，用这份爱去关怀，去看得去明白，用这份爱去分享，让世界不一样，让这份深深感动停留我们心中，因为爱使生命再次灿烂。用这份爱，用这份爱去关怀，去看和去明白，用这份爱去分享，让世界不一样，让这份深深感动停留我们心中，因为爱使生命再次灿烂。当爱飞翔，就有希望；让爱飞翔，这里就有力量。让爱飞翔，乘着梦想一起去翱翔，温暖每颗心，将这世界照亮。温暖每颗心，将这世界照亮。温暖每颗心，将这世界照亮。哈利路亚，主爱多kami berkati. Haleluya, kami memuji-Mu. Engkau adalah Raja kami, Engkau yang menerangi hati kami setiap orang, hidup kami. Tuhan, kami datang di hadapan, kami tahu kami adalah orang yang berdosa yang diberkati. Saudara semua, kita melihat akan titik yang rendah kita pada saat kita belum percaya Tuhan Yesus, kita lemah, kita terjatuh, bahkan dalam hidup kita banyak sekali belenggu-belenggu dan akan adat istiadat kita tidak bisa menang atas keadaan hubungan penindasan akan orang lain. Kita mundur. Bahkan dalam hidup kita selalu merasa ini adalah aku layak karena ini aku dapatkan dengan susah payah. Tetapi Yesus, kami begitu perlu Engkau, kami orang yang berdosa, kami hidup dalam dosa. Dalam hidup kami dari dulu miskin, kami tidak layak. Kami banyak sekali akan pembelokan, bahkan kami tidak bisa menang dari dosa. Kami terbelenggu, kami meninggikan diri kami sendiri, dan kami juga meninggikan orang lain. Yesus, kami berkata kepadamu, kami perlu akan Engkau, mohon Engkau masuk di dalam hidup kami, dan Engkau sendiri yang memimpin kami. Bantulah kami, lepaskanlah segala belenggu-belenggu kami dan dari atas segala dosa kami. Tuhan, kami orang yang berdosa yang diberkati. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berkata, Tuhan, kami sanggup. Kami begitu memerlukan akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan. Perlu akan Engkau dalam bimbingan. Engkau yang berkuasa di dalam hidupku, yang membimbing. Siapakah yang lebih mengasihi Yesus, orang berdosa atau orang Farisi? Yaitu orang yang berdosa, karena dia melihat akan kelemahannya, melihat akan ketidaksanggupannya. Begitu tahu akan dosa, tahu akan mau
mengasihi-Mu jauh lagi. Aku perlu akan kasih-Mu Tuhan, penuh akan belas kasihan-Mu Tuhan. Aku perlu akan belas kasihan dari Yesus. Kalau tidak ada Yesus, hidupku tidak ada artinya. Tiada Yesus, aku hidup dalam dosa. Tiada Yesus, hidupku dalam kegelapan dan kelemahan. Bapa, pagi ini aku bersama saudara-saudari datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Yesus, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan belas kasihan-Mu, akan pengampunan dari-Mu, akan Tuhan, berilah kami akan kasih-Mu, agar kami bisa melayani-Mu. Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, memohon kepadamu. Setiap orang perlu akan belas kasihan-Mu, perlu akan kasih-Mu, anugerah-Mu, dan perlu akan terang-Mu sebagai orang yang diberkati. Itu adalah anugerah dari-Mu. Tuhan, kami berkata kepadamu, kami tidak layak. Kami tidak layak, Tuhan. Apakah yang ada yang untuk kami sombongkan? Tidak ada satupun. Kami di hadapan-Mu dan di depan orang lain, di depannya iblis, kami juga meninggikan akan kelemahan kami. Tuhan, kami mengasihi diri kami sendiri, baik di sini maupun yang di online. Tuhan, kami berseru padamu, kami perlu akan Engkau. Walaupun berapa lama kami percaya akan Tuhan, kami begitu perlu akan Engkau, dan kami mau menanggapi akan kebaikan dari-Mu dengan kasih, menanggapi Engkau ya Bapa. Ya, dengan Bapa kami mengasihi-Mu dengan kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau memberikan belas kasihan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau membawa kami ke tempat yang tinggi. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau demikian melawat kami. Bagaimanapun rendahnya kami, Engkau melawat kami, bahkan Engkau menjaga dan melawat dan memberikan penyediaan bagi kami. Yesus, di hari ini ada kamu lagi sakit atau ada saudaramu menghadapi sakit yang berat, bahkan hidupmu ditolak, ada yang ditolak, merasa sebatang kara. Hari ini Yesus mau melawatmu. Tinggikanlah tanganmu agar kamu melihat, agar Yesus melihat dan juga kami melihat. Baik kamu sendiri yang sakit, atau saudaramu yang sakit, atau kerabatmu yang sakit, tinggikan tanganmu. Tuhan mau melawatkanmu. Angkat tanganmu. Bagi yang melihat di sebelahmu yang sakit, kamu hampiri, berdoalah untuk dia. Yesus yang berdoa. Kita berdoa bagi yang mengangkat tangan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Dengan kasih-Mu ada di antara kami. Haleluya. Siapa kata dari Tuhan, mohon pengampunan, sembuhkanlah akan saudara-saudara kami, baik di sini maupun
Tuhan, mohon Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami, kerabat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik. Keselamatan Tuhan melawat umatnya. Yesus bergerak, on the move. Keselamatan Tuhan, keselamatan Tuhan lagi dilaksanakan, lagi berlangsung. Tuhan Yesus berkeliling di kota-kota, di desa-desa. Dia mencari orang yang mengasihi dan percaya kepadanya, yang mengasihi dan percaya. Yesus hari ini juga datang di dunia ini. Roh Kudus bekerja di saat ini dan mencari orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya yang berdiri di sini, yang ada di sini, dia adalah percaya kepada dan mengasihi Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa yang diberkati. Kita tadakan tangan, kita angkat tangan kita sebagai wakil dari negara kita. Kita menyambut Tuhan, baik dimanapun kamu berada. Menyambut keselamatan Tuhan dimanapun kamu berada sebagai wakil dari negaramu. Yesus datang di rumahmu, adakah kamu menyambut Dia? Adakah kamu mencuci kakinya? Atau kamu menolak Dia? Hari ini kota kita juga menolak Dia, negeri kita menolak Dia. Tetapi hari ini kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sebagai wakil negeri kami, kota kami menyambut Engkau. Kami percaya dan mengasihi-Mu. Kami dengan kasih dan iman untuk menanggapi-Mu, menangkan atas kesusahan lewat dari penderitaan sebagai umat-Mu. Terhadap-Mu ada kasih dan iman. Mari kita berdoa bagi kita sendiri, bagi kota kita, bagi negara kita. Tuhan mencari orang yang punya kasih dan yang beriman. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami punya kasih dan percaya, kami punya iman. Bantulah kami melihat akan keperluan kami sendiri. Hong Kong, kami perlu. Cina, melihatlah akan dirimu perlu memerlukan sesuatu. Seluruh negara di dunia ini, lihatlah kamu sendiri akan keperluanmu. Tuhan, tolonglah kami.
dengan hidup kita menanggapi Tuhan kita. Kita persembahkan diri kita untuk menanggapi kasih Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan anak-anakku, imanmu menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Hongkonga, imanmu menyelamatmu. Pergilah dengan selamat. Keselamatan Tuhan melawatmu. Pergilah dengan selamat. Taiwan, Cina, seluruh dunia, di seluruh dunia, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Lepas dari virus, lepas dari segala sampar, lepas dari segala kesulitan ekonomi. Allah Tuhan melawatmu. Damainya ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Ketemu besok.